Keluarga saya bisa menerima apa yang namanya perbedaan. Keluarga saya sudah bisa menerima bahwa saya sudah terima Yesus dan kita baik-baik aja. Dan saya yakin one day mereka akan terima Yesus juga. Puji Tuhan. Puji Luar Tuhan. biasa. A few moments later. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Puji Tuhan, saat ini saya kembali lagi berbagi video kepada saudara-saudara sekalian, di mana saya terus berharap bahwa video-video ini akan memberikan semangat, sukacita, kekuatan secara rohani kepada setiap orang percaya dimanapun saudara berada. Dan tentu selain demi kepentingan orang percaya, demi kepentingan iman atau Injil, tentu kita juga berharap bahwa kita selalu bisa menjadi berkat, berdampak bagi sekeliling kita, saudara-saudara. Nah, pada saat ini saudara-saudara, saya mau menyoroti video di depan, kisah menarik perjalanan hidup, perjalanan rohani, perjalanan iman dari artis Nania Idol, ya. Saudara-saudara, saya pribadi saya tahu Nania. Saya tahu Nania karena di masa lalu ya, waktu awal-awal Idol itu, kan mereka Nania sempat pacaran dengan artis Semi Krispati ya, atau kita kenal dengan Semi Simorangkir. Nah, saya itu melayani di gereja yang dipimpin oleh orang tuanya saudara Semi Simorangkir, orang tua dari Ibu Sari Simorangkir atau Kak Sari Simorangkir. Saya melayani di sana, saya melayani macam-macam tuh. Mulai dari sapu pel gereja, bersih-bersih gereja, singers, WL, kadang-kadang pimpin renungan di Komsel, seperti itulah. Pokoknya dikasih tugas apa ya kita lakukan gitu. Itu saya masih mahasiswa teologi ya. Saya belum menikah, saya di Jakarta waktu itu dari 2001 sampai kurang lebih 2008 ya. Saya sekolah dan saya melayani di Jakarta. Nah, menarik bahwa waktu saya
di wilayah pelayanan itu, kami tinggal di Pastori, gereja Bethel Indonesia, kemuliaannya memulihkan, Tanah Merah, ujung Kelapa Gading itu ya. Nanti kalau jalan sedikit bisa ketemu GBI Mawar Saron, agak maju sedikit dapat gereja Tiberias Center. Gereja Tiberias Center waktu itu belum pisah dengan GBI. Sekarang baru sudah pisah kan jadi GTI kan. Nah saudara-saudara, saya akhirnya tahu bahwa Semi waktu itu ikut idol juga. Tapi akhirnya tidak meneruskan karena Semi pergi ke San Francisco untuk ikut satu perlombaan games atau apa waktu itu ya. Dia gamers juga kan. Selain musisi, penyanyi, Semi adalah jago main game gitu. Itu seingat saya seperti itu. Dan pada satu kesempatan saya dan jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia, kemuliaannya memulihkan itu retret di puncak, tepatnya di Cibodas. Dan waktu itu Semi ikut, Nania juga ikut. Waktu pergi dari Jakarta ke Cibodas, saya dengan jemaat. Tapi nanti dari Cibodas, kita mau ke Bandung, lalu ke Ciater. Di sana ada pemandian air panas itu kan. Nah, di situ Semi minta saya ikut bersama. Jadi di mobil, saya ingat itu Honda Jazz. Saya, Nania, dan Semi. Jadi saya tahu bahwa Nania dulu sudah percaya Tuhan Yesus. Menurut atau sejauh mata melihat gitu loh. Sejauh kita dengar, dan Nania juga ikut doa dengan kami, bersaksi, menyanyi. Belum lagi yang Nania bersaksi di tempat-tempat lain. Ya, dan video di depan tadi adalah salah satu bukti ya, ketika Nania diundang oleh channel tertentu yang juga pernah mengundang saya, yaitu di Diaspora TV ya. Saya juga pernah kerjasama dengan Diaspora TV. Itu hanya salah satu channel di mana Nania bersaksi. Nania sudah bersaksi di banyak tempat bahwa dia sudah mantap ikut Yesus. Bahkan video tadi Nania rindu kalau bisa keluarganya yang lain juga ikut Yesus. Tapi beberapa waktu terakhir ini Nania memutuskan dia dari Islam masuk Kristen, sekarang kembali Islam. Dan yang membantu dia untuk kembali ke Islam, untuk apa istilahnya, mengucapkan dua kalimat apa? Syahadat ya. Ya itulah istilah Islam, kalau saya salah dikoreksi. Oleh seorang ustadz yang kondang, Gus Miftah. Ya, itulah orang Indonesia ya. Kita bebas memilih agama apapun. Jadi ini kemudian rame nih. Channel-channel sebelah sudah buat, wah Nania kembali kepada Kristen setelah berapa tahun? 13 tahun atau berapa tahun tuh ya? Dikibulin katanya. Begitu. Nania dulu sudah mantap, pokoknya Yesus juru selamat, saya mau supaya orang lain juga terima Yesus, saudara-saudara terima Yesus. Ternyata kembali lagi. Apakah dengan ini kemudian Kristen menjadi satu kelompok yang sedih, kalah, apes, gagal, malu? Saudara, dengar jemaat orang Kristen, kita biasa-biasa saja, tidak ngaruh. Iman kita, Kristen itu tidak akan tambah wah karena siapa masuk ke Kristen, dan dia juga tidak akan menjadi kelihatan tidak wah, tidak mantap gara-gara ada orang pindah dari Kristen ke agama lain. Tidak. Ketuhanan Yesus Kristus, kebenaran bahwa dia adalah Tuhan, kebenaran bahwa dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia,
kebenaran bahwa dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, kebenaran bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Yesus seturut catatan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Itu tidak akan runtuh hanya gara-gara ada orang tertentu yang dulu dari agama lain masuk Kristen, sekarang dia pindah lagi, lalu Kristen menjadi salah, menjadi goncang, menjadi gugur. Tidak ada itu. Biasa aja, ya. Saya mau jadi pendeta atau tidak, saya mau khotbah tentang Yesus atau tidak, itu tidak ngaruh. Tidak akan tidak akan menambah kehebatan iman kita, tidak. Bahkan andai kata suatu saat tiba-tiba saya pindah agama lain, misalnya saya jadi mualaf, itu tidak akan saya tidak mau, ini contoh saja, tidak akan meruntuhkan iman kita, tidak akan. Apalagi cuma Nania, biasalah. Ya sudah, Nania sudah putuskan pindah ke sana, jadilah pribadi yang lebih baik, begitu. Tetapi dengan pindahnya Nania ini bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Oh, tidak ada urusan. Mau saya ke, andai kata ya, saya kah, mau pendeta Gilbert kah, mau pendeta Stephen Tong kah, mau pendeta Philip Mantofa kah, mau pendeta siapa lagi? Ya, pendeta-pendeta yang dikenal di dunia atau di Indonesia, andai kata kami rame-rame pindah agama lain, apakah Yesus kemudian menjadi bukan Tuhan? Tidak. Sebenarnya Yesus tidak butuh kita semua. Kita semua yang butuh Yesus. Tapi herannya luar biasanya Tuhan Yesus mau pilih kita. Dan Tuhan Yesus juga tidak selalu tertarik dengan orang yang berbondong-bondong, rame-rame mau ikut dia. Tuhan Yesus tidak terlalu cepat-cepat. Wah, senang banget. Makanya saya ikut teladan Tuhan Yesus. Saya tidak saya tidak terlalu wah dengan jumlah orang atau jumlah pengikut. Saya biasa-biasa saja. Karena saya tahu ini masih masa penyaringan. Saya tunjukkan beberapa firman Tuhan ya. Ada orang percaya, tapi Tuhan Yesus tidak percayakan diri Tuhan Yesus kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Ini percaya benar atau percaya omong kosong. Mari kita buktikan. Ya. Di Yohanes 2 ayat 23 dan 24 ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Garis bawahi, banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi percaya ini gara-gara lihat mujizat. Tapi apakah Tuhan Yesus tertarik dengan orang-orang motivasi model begini? 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini ikut Tuhan sungguh-sungguh cinta Yesus atau tidak? Atau motivasinya hanya mau cari jodoh, cari terkenal, cari uang, cari pangkat, cari kedudukan, cari mujizat, atau hal-hal sekunder lainnya. Yang paling primer, yang paling menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok kita adalah Yesus sendiri. Nah, orang-orang ini, kenapa mereka percaya Yesus, tapi Yesus tidak percaya mereka? Yesus tahu ini hatinya bahaya. Bandingkan lagi dengan data yang lain. Yohanes 6 ya. Ini ayat menarik. Saya paling suka baca ayat ini. Yohanes 6 ayat 66 ya. Mulai dari waktu itu
Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tidak ikut Yesus lagi. Lalu apakah Yesus bujuk-bujuk mereka? Ayo kembali, ayo kembali. Tidak. Orang-orang ini tinggalkan, tinggal 12 orang. Yang 12 ini Tuhan tanya, 6-7. Dari Yohanes 6. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Wow. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, Simon Petrus ini keren. Sebenarnya Tuhan juga tidak rela mereka pergi, khusus Petrus dan teman-teman. Tapi Tuhan bertanya ini, karena melihat orang-orang pergi ini, apakah kalian yang lain juga tidak mau pergi juga? Nah, buat orang Kristen, kalau nonton videonya Nania, biasa aja, itu haknya Nania. Dan tidak ada pengaruh apa-apa bagi iman Kristen. Kita harus teladani Petrus. Mau pendeta ke, mau romo ke, pastor ke, suster ke. Yang orang-orang mengaku-mengaku saya mantan pendeta, mantan ini. Mereka mau artis ke siapa, tidak ada pengaruh apa-apa. Biasa aja. Kita tidak tambah percaya diri gara-gara ada artis masuk Kristen. Atau kita juga tidak akan kehilangan percaya diri hanya gara-gara ada artis yang sudah Kristen keluar peluk agama lain. Kita bukan agama kurang percaya diri. Jadi kalau ada yang begitu kita senang, euforianya luar biasa. Biasa aja. Saya ngomong ini karena mungkin ada orang-orang yang menganggap, wah kalau Nania sudah keluar nih, Kristen semakin ketahuan ini itunya. Ketahuan ini itu apa? Dia tetap Tuhan, dia tetap luar biasa. Dan hanya dia Tuhan, tidak ada yang lain. Terima dia beruntung, tolak dia selesai. Maka dari itu, buat kasusnya Nania, itu hak Nania. Tapi buat channel-channel yang Anda terlalu menggembor-gemborkan berita ini, seolah-olah Kristen kalah, malu, sedih, gagal. Tidak ada urusan, tidak pengaruh. Yesus tetap Tuhan, sekalipun orang tidak menyembah dia. Yesus tetap Tuhan, sekalipun orang tinggalkan Kristen. Yesus tetap Tuhan, benar-benar Tuhan. Satu-satunya penguasa dunia akhirat. Jadi seputaran peristiwa Nania, itu suka-suka Nania. Tapi buat orang Kristen, seperti Tuhan Yesus tanya, ada yang mau ikut Nania? Tentu tidak ya. Anda dan saya berkata seperti Petrus, tidak ada pribadi seperti engkau. Kami miliki dunia tapi tidak miliki Yesus. Sesungguhnya kami tidak memiliki apa-apa. Andai kata kami tidak memiliki dunia atau belum memiliki seperti yang dunia tawarkan atau berkat-berkat jasmani. Tapi kalau kami memiliki Yesus, haleluya, kami memiliki segala-galanya. Karena Roma 8 ayat 17 mengatakan kita ahli waris kerajaan Allah. Jadi buat Nania, selamat buat agama barumu. Ya, memang agak disayangkan kesaksian-kesaksianmu. Waktu masuk Kristen kamu begitu mantap, saya sudah percaya Yesus, saya mau bawa keluarga menjadi percaya Yesus. Ternyata kamu bukan Kristen asli. Kamu ikut-ikutan saja dan itu biasa. Di Alkitab sudah ada keterangan itu, ya. Orang-orang ini mengundurkan diri dan Tuhan juga tidak bujuk-bujuk mereka. Terserah. Ya, ini juga mengingatkan kita ya dari peristiwa Nania ini, video tadi, bahwa orang yang bersemangat bersaksi itu belum jaminan loh. Belum tentu bahwa mereka itu memang akan setia sampai akhir. Ingat, kita tuh berlomba. Alkitab mewajibkan kita dalam perlombaan iman seturut Ibrani 12 kan. Ayat 1 dan seterusnya. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan dalam perlombaan iman ini bukan hanya start atau pertengahan, tapi bagaimana finishnya. Nania tidak jelas, startnya sudah mantap bersaksi. Di tengah-tengah kembali lagi.
Kalau menurut kawan-kawan Islam, wah memang Kristen salah, jadi Nania kembali. Kalau kami tidak suka cari mempersalahkan begini begitu, malas kami. Karena kebenaran firman Allah, kebenaran Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan dapat dibandingkan dengan cerita Nania, Roger dan Warta, Deddy Kobuser. Itu hak mereka, tapi tidak ngefek sama sekali. Tidak ada pengaruh apa-apa bagi kestabilan, ya, kekokohan dari iman Kristen kami. Jadi buat kami biasa-biasa banget. Ini saya bersemangat hanya mau kasih tahu kepada orang-orang setia di dalam Kristen. Ingat, kita jangan panas-panas tai ayam. Kita jangan semangat awal-awal, ujung-ujung kabur. Jangan. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus. Mintalah kekuatan dari Tuhan sendiri. Supaya kita betul-betul menjadi petanding iman yang setia sampai akhir. Sampai ajal menjemput, kita tetap berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan bagiku, haleluya, sekali Yesus tetap Yesus, sekali bertobat tetap bertobat. Aku bersyukur kepada Yesus, karena bukan aku yang memilih dia, tapi dia yang memilih aku. Dan dia mengutus aku untuk pergi, untuk menghasilkan buah, dan buahku itu tetap, haleluya. Itulah bunyi Yohanes 15, kurang lebih Yohanes 15 ayat 16, pesannya seperti itu. Oleh karena itu, biarkanlah Nania pergi, kita tidak rugi apa-apa, kita tidak goncang apa-apa, kita tidak malu, kita tidak merasa gagal, kalah. Karena kita adalah orang-orang yang diberi jaminan oleh Tuhan bahwa kalau Allah di pihak kita, haleluya, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi baik, itu respon saya seputaran Nania yang sudah mengaku cinta Yesus tapi kemudian tinggalkan Yesus lagi. Dan seperti Yesus bertanya kepada Petrus dan kawan-kawan, apakah kau juga tidak mau pergi juga? Artinya kalimatnya Tuhan Yesus juga memang tidak tertarik dengan orang yang motivasi-motivasi seperti itu. Tidak tertarik. Tuhan Yesus paling tertarik dengan orang-orang yang mau setia sampai akhir. Makanya kenapa waktu Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, seturut catatan kisah para rasul itu ya. Pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60, khusus 58, 59 sampai 60. Waktu dia dilempari dia bilang, Tuhan Yesus terimalah rohku. Alkitab berkata Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Untuk apa? Menyambut hambanya yang setia itu. Dia meninggal masih sempat meniru atau meneladani Yesus. Teladan yang mana? Tuhan Yesus berdoa di salib, ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus juga mendoakan hal yang sama sebelum meninggal di ayat 58, 59 dan 60 itu. Ya Tuhan Yesus jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow. Itu baru asli. Ya. Bagaimana? Saudara yang dengar ini mau asli atau palsu? Mau jadi pengikut yang setia atau ikut rame, ikut-ikutan saja? Jadilah pengikut yang setia ya. Dan ingat, kalau Anda tidak setia pun, sorga tidak rugi. Kalau Anda tidak setia pun, dia tetap Tuhan. Jadi, pesan saya, tetaplah setia. Karena kita setia, kita yang beruntung. Dia disenangkan dan kita beruntung. Kita tidak setia, kita mundur, kita tinggalkan dia, kita rugi. Bahkan Alkitab berkata, celakalah kau. Oleh karena itu saya Pendeta Mel Atok menyampaikan tanggapan saya seputaran Nania. Ya kenapa? Kami punya hak menanggapi karena dia dulu masuk Kristen sekarang pindah. Ya ini sebelum orang-orang dipakai setan untuk mengejek Kristen, ya saya bantai duluan. Dan bukan cuma saya, YouTuber Kristen yang lain juga sudah bicara. Ya, buat Nania silakan dengan agama barumu. Dan buat orang Kristen, Nania pergi ke sana tidak pengaruh apa-apa, biasa aja, nggak usah lebay. Karena iman kita tidak tergantung siapa datang, siapa pergi. Iman kita tergantung kepada siapa penguasa dunia akhirat, yaitu Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus, the one and only way, name above all names.
Jesus Christ. Right? Sampai jumpa. God bless you all.